Diceritakan kemudian bahwa pada suatu hari Sinuhun Gunung Jati berkeinginan untuk menyendiri di tempat yang sepi. Sinuhun pergi dengan membawa serta kerisnya Sang Yang Naga. Sinuhun sudah mengetahui bahwa ajalnya sudah mendekat. Dia pergi ke Gunung Jati dan duduk bertafakur di sana, di Gunung Jati, yang di sebelah timur itu. Kemudian, Sinuhun menulis surat dengan menggunakan daun sebagai kertasnya. Surat itu ditujukan kepada anaknya di Banten yang isinya berbunyi, Sunan Sebakingkin, itu cucumu yang bernama Kapil, nama panggilan untuk Maulana Muhammad, suruhlah dia pergi, menunaikan ibadah haji, sebab dialah yang kelak akan menjadi raja. Sepulangnya menunaikan ibadah haji, segeralah dinobatkan. Karena setelah itu, engkau dan demikian juga anakmu tidak akan lama memerintah. Oleh karena itu, Muhammad Kapil besok yang akan menjadi raja dan yang akan mendapatkan wasiatnya Nabi. Daun itu digulung dan diikatkan pada keris yang kemudian melesat, terbang ke angkasa. Keris itu terbang dengan cepat, cahayanya terang, bagaikan andaru, bintang jatuh di tengah malam. Sesampainya di Banten, keris itu turun di Istana Banten. Semua yang ada di dalam puri terkejut melihatnya, mereka mengira bahwa ada bintang jatuh. Keris tersebut jatuh di hadapan Pangeran Sebakingkin. Dengan penuh ketakjuban Sunan Banten melihat keris yang jatuh di hadapannya itu, dia mengetahui bahwa itu adalah keris Sang Yang Naga milik ayahandanya. Segera surat itu dibacanya, yang isinya minta agar cucunya disuruh naik haji. Sunan Banten menyetujui keinginan wali ayahandanya, dan Sunan Banten pun segera membuat surat balasannya. Surat balasan itu ditulis di atas kertas perak dan bertuliskan dengan tinta emas indah. Isi suratnya berbunyi, Ayahanda Wali, sang cucu akan hamba suruh menunaikan ibadah haji, pesan akan Ananda laksanakan. Setelah selesai ditulis, kemudian surat itu dibungkus dengan kasturi wulung dan diikatkan kembali pada keris itu. Sang keris pun segera terbang lagi ke angkasa, bagaikan burung, dan tidak dikisahkan perjalanannya. Keris itu telah tiba kembali di Gunung Jati. Tibanya pada waktu tengah malam, Sinuhun melihat surat balasan yang ditulis dengan amat indah. Sinuhun berkata, inilah ciri dari kesombongan dan hati yang takabur. Seberapa lamanya kita dalam hidup ini akan berkuasa, pasti tidak akan selamanya. Lama kekuasaan keturunanku di Banten kelak tak akan lebih dari 9 keturunan. Setelah berkata demikian, Sunan Gunung Jati lalu merebahkan dirinya di tanah sambil melipat tangan di atas dadanya. Dia berbaring di tanah, beralaskan daun rudamala, dan berbantalkan batu. Kepalanya berada di arah timur sedangkan kakinya di arah barat, seperti layaknya tengah melakukan sholat. Ketika tiba waktunya makan sahur, Sinuhun Gunung Jati meninggal dunia. Pada waktu itu Sinuhun usianya genap 120 tahun. Sunan Kalijaga segera memberitahukan berita duka cita itu kepada seluruh sanak keluarga. Semua telah diberitahu bahwa Sinuhun Jati telah meninggal di Gunung Kentucky. Sebagai pembawaan seorang wali utama, alam dunia ikut berduka cita atas kepergiannya. Dedaunan jatuh berguguran, hewan-hewan berbunyi saling bersahutan, air bergelora dan lautan menjerit bergemuruh bergantian dengan gempa yang bergetar dengan suara yang menakutkan. Alam dunia bagaikan akan roboh. Batuan kerikil bergemeletup dan terdengar suara beraneka macam. Tanah menjadi gembur dan seluruh isi hutan riuh berbunyi. Bergelegar suara gunung bergema berkumandang di langit. Sang surya panas membara, sang bulan begitu pula. Semua yang ada di dunia bagaikan menangis. Tidak lama kemudian turun para malaikat dari langit ke atas Gunung Jati. Para malaikat itu kemudian membawa jenazah Sinuhun naik ke langit. Setelah tersiar berita duka cita itu, para santri dan para sanak saudara semua menangis dengan sedihnya. Mereka bingung ketika mengetahui bahwa jenazah Sinuhun telah tiada. Suasana saat itu hiruk pikuk, canangki, bicak berbunyi bertalu-talu tanpa ada yang menabuh. Para santana mantri semuanya pergi menuju ke Gunung Sembung. Yang pergi ke Gunung Jati hanyalah Sunan Kalijaga, Syekh Datuk, Hapi, dan Pangeran Makdum saja. Ketika mereka tiba di situ jenazahnya sudah tidak ada, yang tinggal tergeletak di tanah hanyalah wangkingan, ikat,
pinggang, dan jubah Sinuhun saja. Begitulah Sunan Kalijaga segera menyingsingkan lengan bajunya untuk menggali liang lahat. Syekh Datuk Hapi datang dan minta untuk menggantikan, demikian juga halnya dengan Pangeran Makdum. Akan tetapi Sunan Kali berkata, biarlah kalian jangan ikut-ikut, biar aku sendiri saja yang menguburkan pakaian itu. Akhirnya selesai sudah pakaian, Sinuhun dikuburkan di sana dengan sempurna, yaitu di Gunung Kentaki yang di sebelah timur itu. Akan tetapi bentuk kuburannya tak terlihat karena diratakan lagi dengan tanah. Hanya tandanya ialah bahwa tak akan ada daun yang jatuh ke atas kuburan ini. Sementara itu Ki Bagus Pase datang ke Gunung Kentaki yang di sebelah barat bersama para sentana, mantri. Mereka berkumpul di tempat itu, dan mereka menemukan bahwa jenazah sudah tidak ada lagi. Yang masih ada di sana hanya keris naga dan tasbih Sinuhun. Sang keris menggelantung di udara, merah membara bagaikan bintang jatuh, sedangkan tasbihnya kemudian dikuburkan di bumi mulia. Tempat itu kemudian direka-reka menjadi berbentuk makam di Gunung Sembung. Terkenal di antara rakyat kecil bahwa Sinuhun, Aulia, dimakamkan di Gunung Jati yang di sebelah barat itu, di tempat mana dahulu beliau tinggal. Adapun Nyimas, Putri Jangkung, kemudian tinggal di sana, menunggui kuburan suaminya dengan penuh kasih sayang. Adapun keris, Sang Hyang Naga kemudian terbang, melesat ke langit bagaikan bintang dan jatuh masuk ke dalam agung, dan keris Sang Hyang Naga itu menghilang di sana. Catatan mengenai waktu wafatnya Syarif Hidayatullah. Ada beberapa pendapat. Dalam History of Java ditulis bahwa Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1428 Saka, 1506 Masehi. Dalam usia yang sangat lanjut, tahun tersebut tidak tepat karena pada waktu perang dengan Galuh Pajajaran, bab eksekusi, di mana Sunan Gunung Jati masih berperan dalam negara Kertabumi, dan demikian juga dalam Purwaka Caruban Nagari, bahwa Syarif Hidayatullah wafat pada tanggal 11 Kresna Paksa, bulan Bada masa tahun 1490 Caka, 1568 Masehi. Sumber lainnya menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 12 bagian terang, bulan Bada tahun 1490 Saka, atau 19 September 1568 Masehi.